Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya perusahaan-perusahaan sukses itu nggak cuma lihat ke belakang, tapi juga benar-benar ngerancang masa depan mereka? Nah, ini semua ada ilmunya, namanya analisis keuangan prospektif. Nih, ada pertanyaan penting. Kalau sebuah perusahaan sukses banget di masa lalu, apakah itu jaminan bakal sukses juga di masa depan? Jawabannya nggak segampang itu loh. Apalagi kalau perusahaan itu mau ambil langkah gede, kayak mau IPO misalnya. Betul, data masa lalu itu penting banget, kayak pelajaran berharga gitu. Tapi kalau kita cuma ngandelin itu aja, ya ibaratnya kita nyetir mobil tapi matanya cuma lihat kaca spion. Kita tahu kita datang dari mana, tapi kita nggak bakal tahu di depan ada lubang atau belokan tajam. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita kali ini. Kita bakal lihat kenapa sukses masa lalu itu ada batasnya, bedanya lihat ke belakang sama ke depan, terus alat-alat apa aja yang kita butuhin, langkah-langkahnya gimana, cara siap-siap sama skenario yang beda-beda, dan yang paling penting, kenapa sih ini semua penting buat kita semua. Oke, kita mulai ya. Biar gampang, kita pakai perumpamaan sederhana ini aja. Bedanya analisis keuangan masa lalu atau retrospektif sama proyeksi ke depan atau prospektif. Anggap aja kayak bedanya ngelihat kaca spion sama kaca depan mobil. Nah, lihat tabel ini deh. Perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Analisis retrospektif atau lihat kaca spion itu fokusnya buat evaluasi. Apa sih yang udah terjadi? Ini penting banget buat auditor atau analis buat ngecek semuanya. Nah, kalau analisis prospektif atau lihat kaca depan, itu fokusnya ke prediksi dan perencanaan. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Ini nih yang jadi pegangan para manajer dan investor buat ngambil keputusan penting. Jadi fokusnya geser dari yang tadinya cuma menilai, jadi benar-benar ngerancang strategi buat ke depan. Terus gimana dong caranya kita bisa melihat lewat kaca depan itu? Nah, kita butuh beberapa alat khusus. Anggap aja ini kayak peta keuangan yang bakal jadi pemandu kita. Alat yang pertama itu namanya laporan laba rugi proforma. Dengar kata proforma jangan pusing dulu ya. Intinya, ini tuh artinya proyeksi atau perkiraan. Jadi, ini bukan laporan yang udah kejadian, tapi perkiraan buat masa depan. Laporan ini ngejawab pertanyaan super penting. Nantinya perusahaan kita bakal untung seberapa besar ya? Berikutnya, ada neraca proforma. Nah, kalau yang ini ngasih kita gambaran tentang apa aja sih yang bakal dimiliki perusahaan alias asetnya, dan apa aja utangnya di masa depan. Ini kayak potret kesehatan finansial perusahaan di waktu yang akan datang. Dan yang ketiga, ini bisa dibilang yang paling krusial, laporan arus kas proforma. Ini tuh kayak ngukur detak jantungnya perusahaan. Bakal ada cukup duit nggak buat jalanin operasional sehari-hari? Kita tahu kan, cash is king. Laporan inilah yang memprediksi ada nggaknya darah segar buat perusahaan. Oke, jadi kita udah punya 3 laporan proforma utama. Tapi kan itu cuma angka-angka. Pertanyaannya, apa sih yang bikin angka-angka itu bergerak naik atau turun? Nah, disitulah peran value drivers atau pendorong nilai. Ini ibarat mesin penggerak di balik semua proyeksi kita. Jadi, apa sih pendorong nilai itu? Gampangnya, ini tuh faktor-faktor utama yang paling nentuin kinerja perusahaan. Contohnya gini, buat perusahaan mobil biasa, pendorong nilainya mungkin jumlah mobil yang laku. Tapi buat Tesla, bisa jadi pendorong nilainya itu jumlah supercharger station yang mereka bangun. Atau Netflix, bukan cuma soal pendapatan, tapi yang lebih penting adalah seberapa cepat jumlah pelanggannya nambah. Nah, nentuin pendorong nilai ini penting banget biar proyeksi kita akurat. Sip, alat-alatnya udah kita kenal. Sekarang, gimana cara pakainya? Yuk, kita masuk ke panduan praktisnya. Prosesnya sebenarnya logis banget dan bisa kita ikuti langkah demi langkah. Ini dia 5 langkah utamanya. Pertama, kita lihat dulu ke belakang, kita beres-beresin laporan keuangan 3-5 tahun terakhir. Ini penting biar perbandingannya jadi pas. Kedua, kita tentuin apa aja pendorong nilai utama bisnisnya. Ketiga, baru deh kita bikin asumsi-asumsi yang logis buat masa depan. Misalnya soal pertumbuhan penjualan atau inflasi. Keempat, kita susun ketiga laporan pro forma tadi. Nah, langkah terakhir dan ini penting banget, kita lakuin stress test atau uji coba buat proyeksi kita pakai skenario yang beda-beda. Kelihatan kan? Setiap langkah itu nyambung dan ngebangun satu sama lain buat ngasih gambaran masa depan yang lengkap. Jadi, ada satu hal yang harus kita ingat. Kualitas sebuah ramalan itu, ya, bergantung banget sama data dan asumsi di baliknya. Kalau inputnya sampah, ya outputnya juga bakal sampah. Makanya, data yang bagus dan asumsi yang masuk akal itu kuncinya. Tapi kan, namanya juga meramal masa depan. Pasti ada tantangannya. Dan tantangan terbesarnya adalah ketidakpastian. Kita nggak pernah tahu pasti apa yang bakal terjadi. Terus gimana cara kita ngatasin risiko ini? Jawabannya ada di perencanaan skenario. Nah, ini dia beberapa jebakan yang sering bikin proyeksi meleset. Pertama,
Asumsinya terlalu optimis, terlalu berharap yang bagus-bagus aja. Kedua, ada faktor luar yang tiba-tiba berubah, kayak peraturan pemerintah baru atau krisis ekonomi. Ketiga, datanya ternyata nggak valid. Ini semua bisa bikin ramalan kita jadi jauh panggang dari api. Dan solusinya keren banget. Daripada kita cuma bikin satu proyeksi, kita bikin beberapa. Lihat aja grafik ini. Kita bisa lihat gimana proyeksi laba bersih bisa beda-beda banget. Mulai dari skenario pesimis, yang moderat, sampai yang optimis. Semuanya tergantung asumsi yang kita pakai. Inilah hebatnya analisis skenario. Kita jadi dipaksa buat mikirin berbagai kemungkinan, gak cuma yang kita harapkan aja. Ini jadi alat manajemen resiko sekaligus perencanaan strategi yang powerful banget. Oke, kita udah sampai di bagian akhir nih. Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya. Kenapa sih semua ini penting buat kita? Karena analisis prospektif ini bukan cuma buat para akuntan atau analis keuangan loh, ini alat yang penting banget buat para manajer dalam ngambil keputusan, buat investor pas mau nentuin investasi, bahkan buat kita sebagai karyawan biar ngerti perusahaan kita ini mau dibawa kemana arahnya. Dan ini nih, mungkin poin paling penting dari semua pembahasan kita. Waktu kita coba melihat ke depan, tujuannya itu bukan untuk jadi peramal yang 100% benar. Itu nggak mungkin. Tujuannya adalah untuk jadi siap ngadepin tantangan, dan siap juga buat nangkap peluang. Jadi, yang kita cari itu kesiapan, bukan ketepatan prediksi. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mau itu dalam urusan bisnis, atau bahkan kehidupan pribadi, cara berpikir yang melihat ke depan ini sangat berharga. Jadi pertanyaannya, masa depan seperti apa yang sedang Anda bangun? Terima kasih sudah menyimak.